Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Ingin diposisikan seakan-akan orang suci. Ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu? Belajar spiritual tetapi mengemis-ngemis penghormatan. Contoh sederhana. Kalau saum ini adalah spiritual, harusnya orang saum tidak mesti minta dihormati orang-orang yang tidak menjalankan saum. Ada orang lagi sholat, ini lagi sholat, spiritual kan? Lalu ada orang yang berisik karena dia tidak sholat. Dia marah kepada orang yang tidak sholat karena dianggapnya orang yang tidak sholat mengganggu dia karena dia sedang sholat. Ini merengek-rengek penghormatan. Harusnya dia menghargai yang tidak sholat, bukan dia ingin dihargai oleh yang tidak sholat. Paham? Ini kekeliruan yang kalau tidak dijelaskan secara rinci seperti ini bisa tidak dipahami. Yang kelima, kekeliruan spiritual yang kelima adalah masih memiliki karakter meminta-minta, bahkan karakter mendikte. Yang paling menonjol adalah meminta-minta dan mendiktekan keinginan kepada Allah. Spiritual macam apa yang semacam ini? Harusnya berserah diri kepada Dia yang Maha Tahu, tetapi Allah kemudian dikendalikan oleh Dia, seakan-akan Allah tuh harus diajari oleh Dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika kita merengek-rengek minta ini, minta itu kepada Allah, sebetulnya kita itu secara tidak langsung sedang ngajarin Allah. Supaya Allah itu tidak salah menunaikan tugasnya, diajarin oleh kita. Enggak keterlaluan gitu. Yang keenam, kekeliruan spiritual yang keenam adalah merasa melakukan hal baik. Apa contohnya? Merasa itu selalu menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri. Awas ya. Itu sebabnya kalau sudah berbuat baik, lupakan. Kalau sudah memberi sama orang, lupakan. Jangan berpikir orang akan melakukan balasan yang sama kepada kita. Semesta punya mekanisme sendiri untuk membalasnya. Kan ada itu yang mengajarkan, ya. Kalau kita mengeluarkan mobil Avanza, besok dapat Alphard. Bohong itu. Begitu berpikir ingin dapat Alphard, itu sudah tidak ikhlas. Itu transaksional, tidak memenuhi ayat yang dikatakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita kan lepas, tidak mengingat-ingat kebaikannya. Harusnya kita berbuat baik pada siapapun lepas, jangan diingat-ingat. Nah, kalau diingat-ingat itu kita akan merasa sudah melakukan hal baik. Nah, yang paling berbahaya adalah timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu bukan spiritual. Spiritual itu mengakibatkan kita menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong. Nah, kalau saya tidak jelaskan begini nih, banyak yang salah paham. Nah, dan yang ketujuh, ya, mencari tingkatan dalam spiritual. Oh, saya mau ambil doa ini, doa itu, supaya tingkatan saya naik. Ketika tingkatan dia naik karena sudah banyak mengkoleksi doa-doa, berikutnya dia mulai nanya sama temannya, sudah doa berapa? Ini karena merasa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, karena belajarnya mencari tingkatan. Ini saya kasih catatan nih, penting. Saya perhatikan orang-orang yang belajar dengan cara mencari tingkatan, hanya bangga saja dengan tingkatannya, gak kemana-mana. Jadi 7 kekeliruan spiritual ini harus diperhatikan. Karena apa? Ini jebakannya sangat halus, gak kelihatan. Bisa memahami? Baik.